Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah peradaban Islam yang mempunyai judul Perang Salib. Kami akan mempresentasikan sedikit tentang Perang Salib. Sebelumnya, kenapa kok dinamakan Perang Salib? Karena pada waktu itu perang antara umat Islam melawan umat Kristen. Perangnya karena apa? Adalah karena ingin memperebutkan kota suci Yerusalem. Yang sudah umum kita ketahui bersama bahwa kota Yerusalem itu adalah kota suci bagi tiga umat beragama. Pertama, agama Islam, yang di sana terdapat Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, oleh umat Kristen, yang dimana di situ terdapat suatu tempat yang dianggap suci oleh umat Kristen. Kemudian kota suci yang ketiga menurut versi orang Yahudi atau umat Yahudi, karena di situ terdapat tempat suci, yaitu seperti tembok ratapan yang mana di situ tempat berdoanya orang Yahudi kepada Tuhannya. Orang Kristen ingin merebut itu, ingin menguasai Baitul Maqdis dari pengaruh orang Islam. Maka terjadilah perang antara umat Islam dan umat Kristen. Kemudian faktor yang kedua yang menamai perang tersebut Perang Salib. Karena apa? Karena orang Kristen itu berperang melawan Islam membawa salib sebagai simbol agama mereka. Nah, ya sama seperti orang Islam ketika dia berperang melawan orang Kristen. Menurut versi Islam kan ketika dia mati dikatakan syahid. Begitu juga dalam versi agama Kristen, ketika dia berperang kemudian mati syahid versi agama Kristen. Kemudian selanjutnya ada periodisasi Perang Salib. Perang Salib yang pertama yaitu pada tahun 1096 sampai 1099, dipimpin oleh bangsawan Eropa Yerusalem, yang kemudian pada Perang Salib pertama ini dimenangkan oleh Kristen, sehingga Yerusalem berhasil diambil oleh orang Kristen. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor Perang Salib yang pertama yaitu Perang Salib itu faktor agama, yang kemudian faktor ekonomi, yang mana perdagangan Eropa Timur meningkat. Eropa mengenal rempah dan sutra. Pada saat itu kan sudah biasa orang Eropa menjajah daerah Asia atau daerah Timur Tengah. Karena mengenal potensi yang ada di kota Yerusalem, maka dari itu orang Kristen berperang melawan orang Islam, memperebutkan faktor ekonomi tersebut. Kemudian faktor sosial dan budaya, pertukaran ilmu, teknologi, budaya, kontrak peradaban Islam Barat. Faktor sosial budaya yaitu pertukaran ilmu. Setelah Perang Salib pertama itu terdapat banyak pertukaran ilmu antara orang Islam dan
eh, orang Kristen. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor keagamaan, yang mana ketegangan Kristen dan umat Islam meningkat. Lah akibat perang salib tersebut, ketegangannya sangat meningkat, semakin bertambah. Nah, kemudian perang salib yang berikutnya yaitu perang salib yang berlangsung pada tahun 1096 sampai 1089. Nah, perang salib yang kedua berhasil direbut oleh umat Kristen. Nah, yang pertama itu masih bisa dipertahankan oleh orang Islam, kemudian perang salib yang kedua direbut kembali oleh orang Kristen, yang mana pada perang salib yang kedua ini dipimpin oleh Raja Louis VII dan Raja Konrad III. Nah, kemudian perang salib 3 pada tahun 1189 sampai 1192, yang mana perang tersebut diistilahkan sebagai perang raja-raja. Karena apa? Lah karena pada perang salib yang ketiga ini antara raja umat Islam dan raja orang Kristen itu saling berperang. Banyak raja-raja di kalangan umat Islam seperti Raja atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut Yerusalem dari umat Kristen pada tahun 1187. Nah, mungkin seperti itu sedikit presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.